Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim, ar-Rahman alamal Qur'an, halaqal insan alamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Lurah selaku kepala pemerintahan di desa ini, para kiai, para ustadz, para asatidz, para wali murid, dan anak-anakku semuanya yang insya Allah dirahmati Allah. Sebelum memulai ngobrol-ngobrol kali penjenengan, saya berdoa lebih dulu. Mudah-mudahan yang rawuh di sini nanti di akhirat dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah semuanya, insya Allah. Sebelum kita masuk surga masing-masing sesuai dengan kapasitas ibadah masing-masing, mudah-mudahan nanti ada kesempatan reuni di taman-taman surganya Allah seperti ini ya, di Raudhatul Jannah insya Allah, bersama keluarga kita masing-masing. Hari ini saya akan mematuhi apa dawuhnya Pak Lurah, bahwa ini situasi COVID nggak boleh lama-lama. Insya Allah ya, saya akan patuh insya Allah. Itu sebabnya saya tidak akan banyak mukodimah, saya langsung saja masuk pada jujukan materi. Namun terlebih dulu saya sangat ingin ditemani oleh salah satu guru Ustadz TPQ At-Taqwa, sambil nanti saya ingin memperkenalkan bagaimana guru, kapasitasnya guru, supaya penjenengan nanti makin senang mendorong anak-anak supaya bergabung dengan TPQ At-Taqwa insyaallah. Saya mulai dengan yang pertama, sebuah cerita Bu, Pak, Nun Sewu. Nggih, monggo. Siap. Nah, niki paring asma sinten Ustaz? Nadim. Ustadz Nadim ya, yang menemani saya. Mudah-mudahan nanti saya bisa mengikuti penjenengan ada di surga insyaallah. Saya cerita ulang ini di sebuah Facebook milik salah satu asatidz. Diceritakan ada seorang ibu yang menangis luar biasa, yang ditangisi dua anaknya. Kakaknya itu laki-laki hafal 8 juz, adiknya perempuan hafal 3 juz. Selama masa pandemi, sekolahnya libur alias onlinean. Ibu itu nangis luar biasa, diceritakan oleh salah satu ustadz itu tadi, karena si kakak dan si adik yang habis murojaah, itu si kakak memanggil si adik yang perempuan ke kamar, dan terjadilah adegan yang tidak diinginkan. Si ibu menangis terseduh-seduh karena yang 8 juz dan 3 juz itu mengenal zina di usia yang sangat belia. Saya membacanya semendal, betapa hancurnya hati si ibu itu tadi. Betapa hancurnya hati si ibu yang di kepalanya diparingi mahkota pada saat wisuda, tetapi hancur karena perilaku sang anak. Saya tadi membayangkan ketika duduk di sana, membayangkan mudah-mudahan semua anak kita nanti menjadi anak-anak yang solih-solihah semuanya, tidak terserempet masalah-masalah yang seperti itu. Dan masalah yang seperti itu penyebabnya tidak lain adalah HP. Itu sebabnya saya hadir di sini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi mengajak penjenengan waspada agar kemuliaan yang terjadi di panggung ini tidak dirusak oleh salah satu efek negatifnya HP. Ini cerita tidak terjadi di Lamongan, tapi terjadi di Jawa. Saya tidak menyebutkan nama kotanya untuk melindungi kehormatan yang saya ceritakan tadi. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi anak-anak kita semuanya ya, insyaallah. Itu sebabnya Bu, Pak, saya ingatkan. Saya mulai dari peringatan dari Pak Kepala Desa. Ini masa pandemi. Ada warga katanya tadi dikabarkan ada yang kapundut. Pandemi memberi kabar kita tentang kabar mati bertubi-tubi. Ada guru saya meninggal dunia, ada teman karib saya meninggal dunia,
Ada tetangga saya meninggal dunia, ya Allah banyak sekali kabar seperti itu. Pandemi memberi kabar tentang mati bertubi-tubi. Itu sebabnya jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Yang bisa dibawa mati dawuhnya Rasulullah ada berapa? 3. Nomor setunggal. Apa nomor setunggal? Harus urut. Nah, betul ya. Yang jawab asatidanya ya, insyaallah. Harus urut. Pancasila enggak urut saja didukani sama Pak Kepala Desa nggih. Harus urut. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Nomor kali ilmu yang manfaat. Nomor 3 anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Ayo dihafalkan. Yang bisa dibawa mati dawuhnya Rasulullah ada 3. Nomor setunggal sedekah, sedekatun jariyatun. Nomor kali ilmu yang manfaat. Nomor 3 anak yang solih dan solihah. Itu sebabnya wahai anak-anakku dengarkan. Saya beri nasihat kamu di awal supaya kamu tidak ngantuk ya. Yang bisa dibawa mati adalah anak yang solih solihah. Itu sebabnya prestasi tertingginya seorang anak bukan pada trofi yang dikumpulkan. Prestasi tertingginya anak bukan pada ijazah yang nilainya tinggi-tinggi. Prestasi yang tertinggi dari seorang anak adalah mendapatkan predikat sebagai anak yang solih dan solihah. Kalau anak kita tidak solih, tidak solihah, belum mencapai puncak prestasinya. Ini perlu diingat-ingat ya, jangan sampai nanti kita salah gembira gitu ya. Melihat trofinya anak-anak di rumah dibangga-banggakan senang. Tapi kalau dia tidak solih, tidak solihah, belum mencapai puncak prestasi. Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita solih solihah semuanya, nggih. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang kepengen anaknya solih solihah angkat tangan? Yakin? Siapa yang kepengen masuk surga bareng anak-anaknya? Yakin? Masya Allah. Alhamdulillah. Mau ilmunya ilmu yang rumit-rumit atau ilmu yang sederhana? Yang sederhana saja. Saya peragakan bagaimana mendapatkan anak-anak yang solih-solihah nggih. Insyaallah. Mohon izin sebentar, nanti saya lanjutkan. Saya kepingin menjajal ini loh apa? Terap panggungnya ini. Bu, perhatikan saya semuanya di panggung sini ya. Pada mau naik ini. Yang bisa dibawa mati tadi berapa? 3. Yang pertama sedekah jariyah. Nih lihat, tangga pertama saya naiki, sedekah jariyah. Setelah yang kedua apa? Ilmu yang manfaat. Nih saya naiki yang kedua nih, saya naiki yang kedua. Yang ketiga apa? Anak yang soleh. Saya naiki yang 3 ini, anak yang soleh. Masya Allah, anak yang soleh di sini. Pertanyaannya, bisa enggak saya sampai tangga yang ketiga tanpa melewati yang pertama dan kedua? Tidak bisa. Itu sebabnya siapa saja yang ingin anak-anaknya solih dan solihah, langkah yang pertama dhisik gemar bersedekah. Langkah yang kedua seneng golek ilmu. Baru insya Allah ketemu langkah yang ketiga. Pun terpahami? Masya Allah. Ulangi, langkah pertama napa? Sedekah jariyah. Langkah kedua ilmu yang manfaat. Baru ketemu anak yang itu sebabnya angel ketemu anak yang solih nek gak duwe ilmu. Nek gak duwe ilmu dadi ibu, gak duwe ilmu dadi bapak, angel. Angel ketemu anak yang solih nek gak seneng sedekah. Ngaten nggih? Masya Allah, angkat tangan kanan semuanya, ayo angkat tangan kanan semuanya. Kita akan cari pahala rame-rame, lurus, lurus, lurus. Insya Allah, letakkan di pundak tetangganya, letakkan di pundak tetangganya. Masya Allah, ikuti kata-kata saya keras-keras rame-rame. Sedekah, aja medit-medit. Sedekah, aja meleki-meleki ya. Alhamdulillah. Angkat tangan kirinya, letakkan di pundak tetangga juga.
insyaallah. Ojo ngongkon tok, lakonono dhewe, sedekah, ojo jarkoni, iso ujar, gak iso, masya Allah. Pun, paham nggih carane jadikan anak yang solih solihah nggih, masya Allah. Langkah pertama sedekah, langkah kedua ilmu. Makanya kalau ibu bapaknya gak seneng ngaji nang masjid, gak seneng ngrungokno pengajian, angel duwe anak yang solih. Wes angel, temen angel. Nggih, insyaallah. Jadi mudah-mudahan penjenengan yang rawuh di sini karena ngaji ilmu seperti ini, nanti anak-anaknya jadi anak-anak yang solih semuanya nggih, solihah, dan kelak dapat jodoh pula yang solih dan solihah pula. Insyaallah, angkat tangan kanannya, masya Allah, letakkan di pundak tetangga, insyaallah. Sing seneng ngaji, ojo turu wae, nek wayahe ngaji, rungokno, ojo omong dewe-dewe. Alhamdulillah. Angkat tangan kirinya, masya Allah, letakkan di pundak tetangganya. Iya iya, nek ono ngaji nang masjid teko masih gak ono berkatane, insyaallah. Pun nggih, pun niki ilmunya menjadikan anak-anak yang solih dan solihah, masya Allah, insya Allah. Bantuan diklik kelihatannya. Nah, lagi, baik. Al-Quran memberi kabar. Al-Quran memberi kabar bahwa anak-anak penjenengan itu nanti suatu ketika kalau enggak tepak didike bisa menjadi musuh. Al-Quran memberi kabar. Suratnya surat At-Taghabun, ayatnya ayat 14. Nek gak tepak didik, bocah-bocah kuwi iso dadi musuh kali bapak kali ibuke. Musuhan. Contoh sederhana mawon ngaten, musuh yang paling ringan. Bocah-bocah ngaten niki seneng HP napa mboten? Nggih, insyaallah. Angel pundi? Dulinan HP apa sinau? Wah, sinau angel, dikongkon HP-an gampang, insyaallah. Kadang-kadang dadi musuhan perkara HP ngaten niki. Insyaallah, ibu ngendikan, le sinau le. Anake ngomong kok sik tabu, kok sik. Lho meneh ujian. Iya, ngerti. Insyaallah. Enten bocah ngoten niku iki. Terus ibuke ngomong, kon nek HP-an terus tak banting HP-mu kon kok ya. Enten ngoten niku. Pun musuhan tuh. Masya Allah. Makanya supaya mboten musuhan, jenengan simak niki diwacane Ustaz TPQ At-Taqwa, kita dengarkan bagaimana bacaan beliau. Insya Allah penjenengan nanti mudah-mudahan berbondong-bondong memasukkan anak-anaknya ke TPQ At-Taqwa. Pakai ini Ustaz, boleh Ustaz? Insya Allah tidak apa-apa ini pakai ini, insya Allah. Menjenengan simak nggih bacaan surat At-Taghabun ayat 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Masya Allah, suaranya mantap sekali ya, insya Allah, alhamdulillah. Masya Allah.
Ini monggo kurung nikah nu wae sing kepek mantu niki ya, insyaallah. Alhamdulillah. Suarane mantep. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Semua panjenengan beriman? Dielingne kali Gusti Allah. Ya, sesungguhnya di antara pasangan-pasangan hidupmu, bojo-bojomu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Niki wong beriman loh. Dan ini agak beriman teman-teman. Jadi jangan merasa aman loh. Aku lak wis beriman nang masjid, tapi tetap ono peringatan ngene surat At-Taghabun niki. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara bojo-bojomu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Supaya gak menjadi musuh, ya napa? Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Berhati-hatilah memperlakukan mereka. Ojo sembarangan. Nek sembarangan kok iso dadi musuh. Pegel Bu nek dibantah anak niku. Wong lanang niku dibantah yang setring nggih pegel nggih. Begitu juga sebaliknya. Hati-hati ben gak dadi musuh. Nah, selain berhati-hati ben gak dadi musuh, panjenengan juga dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, selain kita ini disuruh hati-hati, tapi diingatkan ojo gampang murang-muring nanggone anak-anak. Insyaallah. Saya tanya ke anak-anak, "Nak, ibumu pernah murang-muring mboten?" Oh, sering. Sing sering ayah napa ibu? Oh, ibu. Masya Allah. Kompak ya Allah, ibu ya Allah. Mun gampang murang-muringan, Bu. Insyaallah. Kenapa? Sebab kalau ibu murang-muring gak terkontrol, murang-muring ibu itu berbahaya. Berbahayane napa? Ngono nek kadung ngomong elek dadi donga. Masya Allah. Kok niku yo? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Jangan begitu. Kalau murang-muring dan ingin murang-muring sing positif. Kon tak dongakno temen kon ya. Ndawah dapat dongakno dadi sugih kon kok ya. Hati-hati kon ya tak dongakno dadi Pak Lurah kon kok mben insyaallah ngoten ya. Insyaallah positif nggih. Sampun sampe dongakno sing elek-elek nggih. Insyaallah. Kenapa? Karena kalau sampai murang-muring, dadine bocah niki kan beling. Insyaallah. Ampun gampang murang-muring. Sing gampang memaafkan anak-anak kita. Karena kita dulu pun kadang-kadang yo untuk beling biyen. Kula niki pesen ngene kanca-kanca takmir. Kadang-kadang bocah-bocah niki sakniki, Pak, mboten pati seneng ten masjid. Senengane ten warnet. Kenapa? Karena nang warnet itu banyak pujian. Dipuji-puji. Begitu main game online, wah menang, kalimat yang muncul, cobalah ke level yang lebih tinggi. Begitu kalah, diomongi, jangan sedih, ulangi lagi. Nah gitu. Wah enak-enak. Tapi nang masjid rame didik, saupan ini. Rame kok. Mengkeret langsung arek-arek insyaallah. Wes gak nang masjid ae seneni kok, insyaallah. Insyaallah. Nggih, masyaallah angkat tangan kanan. Insyaallah. Monggo lurus tangan kanannya lurus, letakkan di pundak tetangga. Ikuti kata-kata saya, ojo murang-muring ae. Sing sabar karo bocah-bocah. Sabar nggih. Ampun murang-muring mawon. Alhamdulillah. Mboten usah bales sakniki. Mboten usah bales. Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah. Pun mboten murang-muring kok mboten bales nggih. Insyaallah. Maka bagaimana caranya supaya menjadi orang tua? Menjadi orang tua supaya gak gampang murang-muring nang ngene bocah-bocah niki yo napa carane gak gampang murang-muring yo napa ya carane kok gampang murang-muring kok kudu murang-muring niki wonten ilmu carane didik anak menjadi anak yang solih solihah insyaallah masuk surga ilmune ten Quran sedanten makanya siapa saja yang tidak membaca Quran tidak memakai Quran untuk mendidik anak-anaknya wis keliru pal-polan makanya ono bapak, ono ibu gak maca Quran, gak nerapno Quran untuk mendidik anak-anak, mek di sekolah tok, wah keliru pol-polan. Keliru ini pol-polan.
Nah, nek jenengan kersa kula paringi PR, surate ngene jenenge surat Luqman. Ayat 12 sampai 19 mengke jenengan waos ten griya sak artine. Maca Quran angen-angen sak maknane niku wonten ilmu sing urut mulai teko awal sampai akhir carane didik anak yang sholih sholihah. Ayatnya ayat 12 sampai 19. Waktunya dibatasi, enggak mungkin saya bahas semuanya. Saya bahas mukadimahnya saja. Insyaallah ya. Surat Luqman. Luqman niki menggambarkan ibu napa ayah? Ayah. Suratnya surat Luqman tentang pendidikan. Ayatnya 12 sampai 19. Yang dipakai nama ayah, bukan nama ibu. Itu artinya isyaratnya adalah pendidikan itu mesti melibatkan para ayah, bukan hanya urusan ibu-ibu. Makanya kalau ada ayah ngomong, anakmu kalau urusan anakmu, sampean po, oh aku bagian golek duit kon bukan ngurusi anak. Nun sewu nggih, niki dereng tepat. Mboten pas ngeten niki. Kenapa? Karena suratnya surat Luqman. Kalau didik anak itu urusannya ibu-ibu, surat ini salah. Bukan surat Luqman, harusnya surat Bu Luqman. Ngoten. Nah, itu sebabnya para ayah mestinya terlibat dalam pengasuhan anak-anak. Dan hari ini saya lihat para ayah sangat banyak. Ini tandanya ada peluang sangat besar anak-anak di desa Gumiring ini insya Allah akan tumbuh menjadi anak-anak yang sholih-sholihah semuanya, masya Allah. Tepuk tangan untuk para ayah semua yang rawuh di sini ya. Ayah-ayah hebat ini semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo dibantu untuk membacakan surat Luqman ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lillah. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, sebuah kemampuan namanya bersyukur. Makanya orang tua kalau tidak mampu bersyukur, anak-anaknya akan sulit untuk menjadi anak-anak yang baik. Karena bersyukur itu ilmu dasar. Bapak kalau tidak pandai bersyukur atas kelahiran anak, ibu kalau tidak pandai bersyukur karena punya anak-anak, naudzubillah, angel punya anak jadi yang solih dan solihah. Kenapa? Karena bersyukur, dengan bersyukur nanti Allah akan tambah kebaikan anak-anak kita. Anak-anak yang disyukuri akan ditambah solihnya, anak-anak yang disyukuri akan tambah solihahnya. Itu sebabnya nek gak gelem bersyukur, anak-anaknya tambah beling. Bersyukurlah, karena sesungguhnya anak-anak lahir lewat rahim kita itu tidak bisa memilih. Andai anak-anak itu lahir lewat rahim kita itu bisa memilih, belum tentu memilih panjenengan sebagai ibunya. Belum tentu memilih panjenengan sebagai bapaknya. Dan belum tentu memilih desa ini sebagai tempat kelahirannya. Andai anak-anak itu di alam ruh bisa berdialog, diberi kesempatan dialog dengan Allah, milio ibu sing kaya apa kok lahir nang donya, bisa jadi anak-anak akan ngendikan, ya Allah lahirkan saya ya Allah dari rahim seorang ibu yang hafal Quran, yang hafidhah ya Allah, supaya nanti saya mudah menghafal Al-Quran dari ibu saya dan nanti saya akan masuk surga bersama ibu saya. Lahirkan saya ya Allah dari kaki-kaki seorang ayah ini ya Allah, yang kaki-kakinya itu 5 waktu ke masjid ya Allah, hingga nanti saya bisa buntuti kaki ayah saya 5 waktu ke masjid dan berakhir langkah kaki saya nanti bersama ayah saya di surganya Allah. Pun terang-terangan mawon sak niki. Dengan pun hafal Quran dereng. Jane yo gak pati pantes lho dia anak. Insyaallah. Wong lanang iku nek mboten purun 5 waktu ten masjid, Bu, gak pati pantes dadi bapak. Ya piye contone kaya ngono insyaallah. Sakno bocahe. Sakno kok ya duwe bapak kaya ngono kuwi lho. Kok ya duwe ibu kaya ngono kuwi. Wis tuwa gak iso ngaji, gak teteh ngajine. Sakno, sakno. Sakno bocahe ngoten sakjane, Bu.
Nggih. Makanya walaupun kita belum tambah ilmunya, tapi setidak-tidaknya kita pandai mensyukuri kehadiran anak-anak nggih. Insyaallah bersyukur nggih punya anak-anak nggih. Insyaallah karena tidak setiap remaja putri diparingi kesempatan oleh Allah untuk menjadi istri. Ada yang mahasiswi meninggal dunia. Tidak setiap wanita diparingi kesempatan oleh Allah untuk menjadi ibunda. Wis 9 tahun menikah tapi gurung duwe anak. Nah panjenengan Masya Allah diparingi kenikmatan oleh Gusti Allah. Bersyukur nggih. Tidak setiap laki-laki diparingi kesempatan oleh Allah untuk jadi suami, dan tidak setiap pria diparingi kesempatan Allah untuk menjadi ayah. Itu sebabnya kita perlu banyak bersyukur. Bersyukurlah. Anak-anak yang disyukuri akan menjadi anak-anak yang akan ditambah-tambah kebaikannya oleh Allah. Makanya kalau ada anak yang bewuling sekali, bisa jadi bapak dan ibunya jarang bersyukur. Gregeten orang muring. Insya Allah. Pun saat ini kalau ngikuti beliau, tangan kiri sekarang yang diangkat. Insya Allah. Tangan kiri yang diangkat. Letakkan di pundak tetangga. Ikuti kata-kata saya. Yang bersyukur nggih. Wis duwe anak. Bersyukur. Sampun murang-muring mawon. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur ini penting. Bersyukur ini penting ya, insyaallah. Dan kemudian kalau tadi suratnya surat Luqman, dekat dengan ayah. Sekarang saya ambil surat yang lain. Surat An-Nisa, dekat dengan siapa ini? Ibu. Surat An-Nisa ayat 9, disiapkan nggih. Ada cerita bagaimana surat An-Nisa ayat 9 itu mengingatkan kepada kita agar anak-anak itu tidak tumbuh menjadi anak-anak yang lemah. Tidak tumbuh menjadi anak-anak yang lemah. Itu sebabnya para ibu perlu perhatian. Kalau tadi sudah ayah, sekarang ibu nih, ya perlu perhatian. Bagaimana caranya membuat anak-anak tidak tumbuh menjadi anak-anak yang lemah. Insyaallah. Monggo Ustaz, dipun waos Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Wal yaksal ladina law taraku min khalfihim. Hendaklah takut kepada Allah. Takut nggih kepada Allah, mojok nyempelekan kepada Gusti Allah. Yang takut kepada Gusti Allah. Jangan sampai kau tinggalkan anak-anak yang lemah. Sudah ada peringatan ini dari surat An-Nisa. Ojo sampai anakmu kau tinggalkan nanti dalam kondisi yang lemah. Oleh sebab itu, nek gak kepingin anak-anakmu jadi lemah, hendaklah panjenengan semua bertakwa dan nek ngomong sing bener, mengucapkan perkataan yang benar. Jangan sampai anak-anak tumbuh menjadi anak yang lemah. Diingat-ingat, ada 5 kelemahan. Nomor 1, jangan sampai lemah secara fisik. Bawong kering-kering ambekan fales. Mudah-mudahan kalau ada yang begitu disembuhkan oleh Allah. Nomor kali jangan sampai jadi anak yang lemah mental, nguamuan, muring-muringan, buantingan, meisuan. Astagfirullahaladzim. Nomor 3 jangan sampai lemah intelektual, BODO. Sekolah SD kok 9 tahun, gak munggah kok 3 kali berturut-turut hat-trick ngoten. Insyaallah nggih koyo bal-balan wae, insyaallah. Jangan sampai lemah yang keempat spiritual, dong ana wong tuane ra ngerti carane. Wudu ra jelas. Salat begejekan. Niki lemah spiritual. Enten no bocah-bocah niku sing wudu ngeten ndak, Bu? Niki cur ngeten. Ra jelas iki wudune insyaallah ya. Insyaallah. Salate nggih ngeten kadang-kadang mboten. Senggol. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Oh niru bapak nih. Masyaallah, astagfirullahaladzim. Angel nggih, insyaallah. Jangan sampai 5 kelemahan ini. Nomor 1 jangan sampai lemah secara fisik. Secara fisik harus kokoh besar. Masa aku seneng delok Mas sing paling tengah iki ya. Masya Allah mantap seger ngene ya, mantap ya insyaallah. Insyaallah. Oh Putra Mahesa, Masya Allah mantap seger ngene ya insyaallah. Semego ngene lho nggih insyaallah.
Mantep. Yang kedua jangan sampai lemah mental, gondokan, ngamuan, muring-muringan. Yang ketiga jangan BODO, lemot kalau diajar. Insya Allah ini cerdas semuanya ya Allah. Hafalan ghorib tadi Masya Allah lancarnya. Yang keempat jangan sampai lemas spiritual, ya, dongo, sholat, wudu, raiso. Nomor gangsal jangan sampai lemah finansial, gak duit duit. Seneng aku mengusah mana bocah sing pengen jadi pengusaha. Masya Allah ini cerdas tenan niki, Masya Allah cerdas niki. Ada 5 kelemahan nggih, Masya Allah. Begini menghafalkannya. Jenengan pengen hafal? Ayo gini cara menghafalkannya. Tangannya begini semuanya Bu, untuk menghafalkan supaya anak-anak enggak menjadi anak-anak yang lemah. Langkah pertama dibeginikan. Nah, langkah pertama beginian. Ini tanda benteng pertahanan tubuh, anak-anak gak gampang loro, gak gampang terserang penyakit, bisa menolak penyakit, imunnya kuat. 1, jangan sampai lemah apa nih namanya? Fisik. 2, ngeten teng ini dodoe ben gak ngamuan gondoan, lemah apa mau tadi? Mental. Niki napa? Fisik. Niki napa? Yang ketiga ngeten, Niki napa niki? Intelektual. Otaknya jangan sampai lemah. 1 napa? 2, 3, sekawan dongo ngeten, dongo spiritual. Ulangi lagi. 1 fisik, 2, 3, 4 dongo ngeten, 5 ngeten finansial. 1 apa? 2, 3, 4, 5. Alhamdulillahirabbil alamin. Nek kepengin bocah-bocah tangguh ngoten kuwi, ora lemah ngoten kuwi, dawuhe Al-Qur'an, hendaklah bertakwa. Wong tuane bertakwa. Itu sebabnya bapak-bapak tiap Jumat mesti krungu ten ngene telinga niki. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa kepada Allah. Cuman kadang-kadang pas dikhotbah iku lho iso seliat-seliut ngene insyaallah. Nggih. Dan mengucapkan perkataan yang benar. Nek ngomong sing bener aja bujukan. Arek-arek nek gampang dibujuki ben bujukan. Contoh bujuki bocah-bocah ben gelem turu. Nang kamar mandi kalau ono hantunya iku lho delokno hantunya insyaallah. Pertanyaan napa leres ngene kamar mandi ketok hantune? Boten, ngono berarti ibu mbujukan. Insyaallah, bapak yang mbujukan kadang-kadang ya Allah. Astagfirullahaladzim, dipercepat. Insyaallah. 3 hal yang harus kita perhatikan terhadap anak-anak supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang solih solihah. Nomor 1 yang masuk ke mulut, yang masuk ke mulut termasuk yang ini, yang masuk ke mulut jangan sampai anak-anak kemasukan barang-barang haram. Kalau anak-anak mulutnya kemasukan barang haram, angel kongkon ngaji, angel kongkon sholat. 1, jangan sampai memberi makan anak-anak yang haram. Nomor kali, jangan sampai anak-anak kemasukan lewat telinganya. Lewat telinganya itu, yang masuk lewat telinganya itu apa? Perkataan, selain perkataan, lagu-lagu nih lho Bu. Lagu-lagu, cerita-cerita. Insyaallah niku masuk lewat telinga. Hati-hati. Soalnya nek masuk lewat telinga iku salah, otaknya juga ikut salah. Contohnya ngeten. Riyen niku zaman biyen, zaman buyen, sakniki mboten enten. Ten TPK alhamdulillah steril enggak ada. Insyaallah. Napa contohnya? Enten cerita, kancil nyolong masuk kancil nyolong, nanti pelajari nyolong. Insyaallah. Akibatnya gede nyolongan bocah niki. Nyolongnya pun mboten temun malih, dana bansos. Insyaallah pun gede-gede punan. Astagfirullahaladzim. Makanya jangan sampai anak-anak 1 kemasukan yang dari mulut ini haram, yang kedua dari telinga ini salah nggih. Termasuk lagu-lagu. Alhamdulillah kalau niki suwen ngoten niku ya Allah. Biasanya nang desa liyane ana panggung niku lho. Lagu-lagu biasanya jogetan. Sing disawerno bapak-bapak biasanya nang biduan niku lagu-lagu. Iki mau ngaji disaweri ya Allah seneng kula ya Allah. Mudah-mudahan sing nyaweri arek-arek kayak amplop-amplop niku rezekinya dilimpah ruahkan oleh Allah semuanya nanti. Dari segala penjuru nanti Masya Allah. Betapa dahsyatnya. Contoh lagu-lagu sing kula kadang-kadang geruwegeten. Makanya setiap ono son gede niku kula mikir-mikir.
Kok jangan-jangan ono lagu-lagu sing rada bahaya niki, kare telinga niki. Contohnya lagu sing rada bahaya niku napa, Bu? Lagu ngeten. Pokoknya joget. Engko anak-anak mikir, pokoknya urip lah, insyaallah. Astagfirullahaladzim. Boleh nyanyi tapi isine sing apik-apik mawon nggih. Insyaallah. Mpun jenengan tutup mawon niku lho isin. Niki zaman biyen. Boleh nyanyi tapi lagune sing apik. Lagune Rhoma Irama riyen kan sae-sae to. Insyaallah. Tapi nggih enten sing rontok gak pati apik. Contohnya lagu sing menurut saya mboten pati apik. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak nanti miskin anaknya itu nanti insyaallah. Insyaallah. Sing apik-apik kathah lagune Rhoma Irama kathah nggih. Insyaallah. Kalau mau nyanyi seleksi dulu isinya. Nomor 3 yang masuk lewat matanya, masuk mulut lewat telinga, yang terakhir lewat mata. Yang masuk lewat mata yang berbahaya itu adalah tontonan. Salah satu di antaranya sing ditonton ten mriki. Insyaallah niki lho sing bahaya salah satu di antaranya ditonton ten mriki. Nah, mumpung ada anak-anak, tak ceritani nak. Rungokno ya supaya hafalan Quran gak hilang. Yang disukai anak-anak dari HP itu apa? Game. Lebih mana yang disukai? HP atau aplikasi Quran? Game apa aplikasi Quran? Game. Lihat Bu, bagaimana anak-anak main game. Nek kadung main game ngeten niki, purun dikongkon-kongkon mboten? Lebokno sepeda sik tabuk. Diluk lho, iya ya sik ta. Ono apa gak ono sik. Ya Allah diluk tak yo. Enten ngoten niku? Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kula niki purun diundang ten desa-desa ngeten niki. Saya sangat ingin menyelamatkan anak-anak itu, bocah-bocah sing insyaallah luar biasa cerdas ini. Jangan sampai nanti rusak gara-gara ini. Kula sakjane hari ini, malam ini, jam ini. Nggih jam ini, harusnya saya masih beramah-tamah dengan Bupati Bondowoso. Saya besok itu ada seminar di sana. Harusnya malam ini saya nginep di pendopo di rumah dinasnya. Tapi kok saya ngundangi TPQ toh? Insyaallah ya ora wani nolak terus aku ya Allah. Monggo saya ngundang ku kantor napa kok wani nolak insyaallah. Wah ya aku nang kono ketemu bupati di servis enak insyaallah. Nang kene ketemu gedang masyaallah ya alhamdulillah. Alhamdulillah berkah insyaallah ya. Alhamdulillah. Nah, apa yang ingin saya katakan rungokno le? Nak, Nduk, masyaallah. Anak-anak yang dibiarkan main game online. Ini aturannya. Anak-anak yang dibiarkan main game online selama 15 jam per minggu. 15 jam per minggu. 15 jam per minggu itu berarti per hari berapa? 2 jam. Anak-anak yang dibiarkan main game online, mbak mendelik-mendelik ngaten niki, selama 2 jam per hari atau 15 jam per minggu akan mengalami kemudahan. Gampang sekali punya penyakit jenenge epilepsi. Epilepsi niku basa lamungane ayanen. Jenengan purun arek-arek sing hafal Quran niki ayanen. Makane HP-ne oleh digawe main game maksimal mendino iku maksimal lebih dari itu ayanen lho nggih. 2 jam. Nah wong desa kadang-kadang nun sewu kula nggih desa nggih. Kadang jarno bocah jarno pokoke nduk omah gak keluyuran. Nah, pokoke meneng ya kan ya. Meneng Bu ngene 3 wulan baru ngene. Insyaallah. Mudah-mudahan yang sakit begitu disembuhkan oleh Allah ya. Insyaallah. Makanya jangan coba-coba HP ini dibiarkan diumbar. Karena zaman penjenengan iku jajan paling tuku pisang goreng, arek saiki ngempet gak tuku pisang goreng iso tuku pulsa, tuku HP. Insyaallah. Nggih, insyaallah. Berapa jam per minggu? 15 jam per minggu atau per hari berapa? 2 jam. Lebih dari itu sayang, nak, anakku. Iso ayanen, nak. Nek wis apain ayanen? Astagfirullahaladzim. Hafalan iso ilang kabeh le. Eman-eman itu, ganteng-ganteng ayu-ayu ayanen ya insyaallah. Astagfirullahaladzim. Purun putrane ayanen?
makanya nek ngurus HP sing tenanan. Nah anak-anak itu mboten percaya kali ibunya. Kenapa? Karena ibu itu nek ngomong gak tenanan. Kon HP-an terus kon ndelok ya. Tenan terus HP-an terus ya. Ngentak banting temen kon kok. Temen tak banting kon kok ya. Insyaallah. Pertanyaan saya, ibu yang ngancam HP-nya anaknya akan dibanting, kira-kira berani banting apa enggak? Kenapa enggak berani? Kenapa enggak berani? Karena ngomongnya ra bener. Nek banting-bantingan lah Bu, ben cocok omongan ini. Ben bener nih kok tidak nyalai surat An-Nisa. Tak banting temen kok ya, diambil cocok dibanting pior ngoten mon selesai. Lah nek mboten wonten ngomong ngoten, nggih enggak usah ngomong ngoten. Kan kok HP-mu tak sita temen kan kok ya, tak sita kan kok ya. Ambil disita gadekno selesai. Insyaallah aman. Insyaallah nggih. Jadi jangan sampai ngomong tapi enggak dilaksanakan. Anak nanti akan mikir, ibu omong tok. Ibu omong tok. Insyaallah gak wani ibu ya. Ngancamnya diganti, tak sita ya, tak gadekno mumpung kudu butuh duit ngene kok. Ya Allah. Nggih, Masya Allah. Nah, kenapa HP kudu dibatasi? Sama dengan HP ini bikin cerdas juga karena aplikasi Quran nggih wonten. Buktine sebelah kula niki ya, buka aplikasi Quran untuk kebaikan. Tapi khusus untuk game online ada batasannya. Nek lebih dari 2 jam ada peluang untuk ayanen. Sama dengan minum obat sakit kepala. Kalau ngeluh minum obat sakit kepala, enggak saya sebut mereknya lah, enggak jadi sponsor kok ya, insyaallah ya. Merek titik-titik gitu lah ya. Harusnya minum 1 kali atau 2 kali sudah cukup. Tapi sekali minum saya langsung 15 butir. Kira-kira yang terjadi gimana? Delosor temen. Kenapa? Karena overdosis. Begitu juga game online yang overdosis. Pun paham? Insyaallah. Diingat-ingat le ya. Boleh main, boleh punya HP boleh. Tetapi ojo digawe game onlinean. Insyaallah. Kalau terpaksa game onlinean, ya sidilu wae lah 15 menit ngono ya. Insyaallah. Ojo sampai 2 jam. Engko ngene-ngene ya insyaallah. Kongslet ya. Insyaallah. Mane-mane. Nah, ada sing dulinan HP niku Bu, mulai isuk sampai sore rambutnya sampai keriting ngoten niku insyaallah. Insyaallah astagfirullahaladzim ya. Insyaallah. Wah ini permainan-permainan dulu sudah hilang semuanya kok ya. Sekarang semuanya ganti HP. Dulu benteng-bentengan ada, engkle ada. Sekarang semuanya hilang ganti HP semuanya ya. Astagfirullahaladzim. Rasulullah dawuh, tidaklah orang tua memberikan kepada anaknya pemberian yang lebih utama selain pendidikan yang baik. Dawuhnya Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dawuhnya Rasulullah, orang tua itu pemberian kepada anaknya yang terbaik itu adalah pendidikan yang baik, bukan HP yang baik, bukan sepatu yang baik, bukan sepeda yang baik, tapi pendidikan yang baik. Itu dawuhnya Rasulullah. Itu sebabnya anak-anak berhak mendapatkan pendidikan terbaik, berhak mendapatkan ibu terbaik, berhak mendapatkan ayah terbaik, berhak mendapatkan guru-guru terbaik. Dan alhamdulillah TPQ At-Taqwa sudah menyediakan guru-guru terbaik, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Garek ngenteni bapake karo ibuke dadi yang terbaik ngoten lho. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pun kula singkat niki ceramahe. Nek wonten bocah TK, Bu, ngalor ngidul nggawa silet. Angsal mboten? Keng napa kok mboten? Kenapa? Bahaya nggih, bahaya nggih. Bahaya kepada siapa? Kepada dirinya sendiri dan temannya. Ngalor ngidul nggawa silet gak oleh. Kenapa bahaya nak? Tapi kenapa anak-anak ngalor ngidul TK-TK itu loh SD cilik-cilik nggawa HP kok oleh? Padahal itu bisa bikin ayanen. Kenapa kok boleh? Karena wong tuane mboten semerap bener ya. Mulai hari ini dieling-eling nggih. Masya Allah, dieling-eling bahwa ini bisa berbahaya, bisa melukai, tetapi HP juga bisa memutus masa depannya anak-anak. A'udzubillah min dzalik ya, insyaallah. Kadang-kadang anak-anak itu menjadi bermasalah. Itu penyebabnya bukan ibunya, bukan bapaknya, tapi mbae. Kadang-kadang mbae duitnya akeh niku lho ya.
Dikai duit baik, terus ngomong, itu duitku lho Bu, tak tabung, mau gawe tuku HP. Insyaallah. Insyaallah. Maka yang jadi mbah, perhatikan bahwa kalau memberi putu, pastikan diberi nasihat kalau dia punya HP, HP-nya itu bukan milik siapa-siapa, tapi milik orang tuanya atau milik orang dewasa. Kenapa anak-anak tidak boleh punya HP? Monggo Ustaz, disiapkan Ustaz ini, nasihat dari Quran Ustaz. Ini Ustaz. Surat keempat itu surat apa? Embo, gitu. Surat keempat surat apa? Surat tambah embo Pak. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat kelima, pedoman untuk ngurusi anak-anak yang belum balik agar anak-anak tidak bermasalah. Insyaallah. Monggo Ustaz, nasihatnya Quran pripun? Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Masya Allah, artinya janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Yang belum sempurna akalnya niki bocah napa tiyang pun ageng? Bocah. Bocah sing dereng balik. Bocah sing dereng balik niki usia TK napa SMA? TK. SD niki pun balik no dereng? Dereng. Jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, durung akil. Mungkin wis balik tapi durung akil. Durung iso bedakno bener kalau salah. Durung iso bedakno iki berakibat ayanen apa ora. Jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Apa sing gak oleh diserahno? Harta. Harta yang berada dalam kekuasaan nun sewu. Niki harta napa mboten? Harta. Niki mboten pareng diserahno kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Urung iso mbedakno bener karo salah. Urung iso mbedakno iki seneng apa nggarai mumet. Hati-hati. Karena anak-anak yang terserempet game online berlebihan, apalagi terserempet pornografi di sini, itu akan merusak otaknya. Panjenengan nate krungu narkoba? Narkoba niku diuber-uber polisi panjenengan nek sampai makan narkoba niku. Kenapa? Karena narkoba itu merusak 3 bagian otak. 3 bagian otak niku rusak. Nek pengen sembuh, digawa nangone rumah sakit rehabilitasi butuh waktu 6 bulan. Narkoba niku. Tapi nek niki, nek game online iso jenenge ayanen, tapi nek pornografi itu bisa merusak 5 bagian otak, 5 bagian otak terutama yang depan tepatnya nggone sujud. Niku rusak. Makanya nek bocah-bocah sampai keserempet pornografi, kon nang masjid angel. Ra gelem kon sujud. Rusak sembagian niki. Makanya hati-hati niki. Hati-hati. Kula pribadi sanggup membelikan anak-anak saya HP ketika dia TK. Tapi saya memilih anak saya menangis. Kayak koyo apa ora mati kowe. Daripada rusak pikiran. Nek kepengin dulinan HP-ne ayahnya. Pakein 5 menit ya. 5 menit. Lebih dari itu kembalikan ke ayah. Ojo dinjar-jarne wae insyaallah. Naudzubillah min dzalik ya. Untuk bapak-bapak kadang-kadang sekarang ini gak kepethuk wifi iku sutris banget.
Mending gak ketemu wife, gak ketemu bojo, timbangannya gak ono wifi. Insyaallah ya. Wifi kali wife niku istri, wifi niku nggih niki lho, ngene koneksi sinyal niku lho ya. Masya Allah, astagfirullahaladzim, sampai ngeten niki ya. Nah HP niku sampai lengket, molor ngeten niki ya. Astagfirullahaladzim. Terakhir, sudah, karena COVID nggak boleh lama-lama nih. Mau saya tunjukkan ilmu pamungkasnya sekarang, ilmu pamungkasnya. Nanti ini saya bagi, nggak pakai pertanyaan yang aneh-aneh ya, yang gampang-gampang saja. Saya yang bertanya, beliau yang bisa menjawab saya kasih ya, bukan beliau bertanya ke saya biar cepat. Pengen tahu caranya mendidik anak-anak supaya tidak kecanduan HP? Mau cara yang angel atau cara gampang? Gampang. Perhatikan saya, kalau penjenengan nggak ngelihat saya, nggak dapat ilmunya. Sing kehalangan-halangan, nopo kehalangan soalnya minggir dikit, lihat saya biar dapat ilmunya, nggih, insyaallah. Saya akan nengah begini. Nuwun sewu, ikuti nggih perintah kula nggih pakai pengeras suara niki, angkat tangan kanan bukan tangan kiri. Tangan kanan diangkat. Lurus. Yang lurus. Nek kepengin anaknya dadi anak yang tidak kecanduan HP. Gerak-gerakan seperti ini. Wis selesai kok ya. Pun selesai kok Pak Lurah bentar lagi ya. Agak kenceng. Insyaallah. Letakkan di pundak sebelah kiri. Ikuti kata-kata saya. Yang bersyukur agar tidak tersungkur di jalan kufur. Angkat tangan tinggi-tinggi. Insyaallah. Gerak-gerakan seperti ini. Agak kenceng sedikit. Insyaallah. Letakkan di pundak sebelah kanan. Sing sabar agar pintu surga terbuka lebar. Terakhir angkat tangan kanannya sangat kencang. Saya mau pulang nih. Cepat ya. Sangat kencang. Oke, tangan kanan yang digerakkan sangat kencang ini terus ayo sangat kencang. Belum berhenti, kencang. Nah, tangan kanan bergerak sangat kencang ini, tepukkan perlahan-lahan, jangan keras-keras di dagu masing-masing. Insyaallah ya. Di dagu. Dagu rek, dagu. Pak, Bu, dagu. Ya Allah, ini dagu. Jek enek sing ngengkel jek ngene ae ya Allah. Niki dagu napa bathuk? Lah iya, lha napa ngeten-ngeten mawon masyaallah. Pertanyaan saya, kenapa dagu panjenengan pindah ten bathuk? Kenapa kok salah? Bedakno bathuk mbek dagu gak iso apa meneh urip. Wah, tambah angel. Kenapa salah? Oh, karena nyontoh saya. Astagfirullahaladzim. Karena nyontoh saya. Apa enggak ngedengar omongan ini? Pakai pengeras suara loh. Oh, kurang konsen. Insyaallah. Saya tanya ulang sekarang. Kalau begitu, mana yang lebih cepat panjenengan percaya? Yang dicontohkan, yang di depan, apa yang diomongkan? Ya, yang dicontohkan, ya, insyaallah. Berarti contoh saya lebih berpengaruh daripada omongan saya kan? Omongan saya mendelik-delik, insyaallah ya, di dagu. Dagu Pak, ya dagu. Cek guyu ya Allah. Insyaallah, dagu. Cek salah. Kenapa salah? Karena ngikuti contoh saya, ngoten toh? Berarti mana yang lebih kuat? Contoh napa omongan? Omongan apa contoh? Padha ae bocah-bocah nggih ngoten niku kuwi. Jadi yang lebih berpengaruh dari orang tua kepada anak itu dudu omongane. Tapi contone. Nek kepingin anak-anak rajin ke masjid, dia harus melihat bapaknya berangkat ke masjid. Kalau ingin anak-anak tetap rajin istiqomah ngaji, dia harus juga melihat ibunya cekal Quran. Rakyat tamek dicekel tok, Bu. Ya. Oleh maca gurung lancar ya insyaallah gurung ngaji. Kalau kepingin anak-anak gak lengket HP-an, anak-anak harus melihat ibunya bapaknya gak lengket HP-an. Kadang-kadang ibu itu mesti duwe alasan nek. Aja HP-an apa? Oh, ibu yo HP-an ngono. Ibu iki jualan online ngerti gak golek duit. Insyaallah nemu wae alasan ya Allah. Nah kalau memang itu untuk alasan lain jangan di depan anak-anak Bu.
Insyaallah. Paham nggih? Insyaallah angkat tangan kanan habis saya mau pulang. Insyaallah. Nah, letakkan di pundak tetangga. Mulai hari ini ojo kakean ngomong. Kayak ono contoh anakmu. Kasih contoh yang baik. Berangkat ke masjid. Ngaji. Ojo HP-an. Insyaallah. Angkat tangan kirinya. Masya Allah. Mulai hari ini kasih contoh anak-anak. Berangkat ke masjid. Ngaji. Ojo HP-an terus-terusan. Masya Allah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Anak-anak seneng terus. Seneng betul gitu. Ya Allah. Nggih Bu, nggih, mulai hari ini kita belajar menjadi contoh yang baik. Jangan menuntut terus. Beri anak-anak tuntunan. Ojo dituntut ae seneni. Kalau deloken kaya arek iku lho. Delok mana? Wis lulus wis sudah kok kaya kon ngaji gak entos. Seneni ya Allah. Insyaallah astagfirullahaladzim. Insyaallah. Mudah-mudahan anak-anak makin sejahtera karena punya ibu yang punya ilmu. Punya ayah yang punya ilmu. Insyaallah. Saya ulangi, saya tutup lagi. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Yang bisa dibawa mati ada berapa Bu? 3. Nomor 1, sedekah jariah. Nomor kali, ilmu yang manfaat. Nomor 3, anak yang soleh. Jangan sampai anak-anak penjenengan jadi anak yang lemah. Menurut surat An-Nisa, jangan jadi anak yang lemah. Ada 5 kelemahan. 1, fisik. 2, 3, 4, 5. Masya Allah. Dan semua itu harus dibuktikan dengan contoh. Dudu omongan. Apa maneh nek omongane gak tepak. Kupingmu gak krungu adzan takon niku. Kon nang masjid. Niki pas anake layangan. Kon nang masjid, gak krungu adzan ta? Nggih Bu, sekedap. Sekedape bocah sakniki, kira-kira langsung berangkat napa jadi diterusno? Terusno. Lapor nang bapak, "Pak, anakmu lho, Pak." Bapake mendelik-mendelik, gak krungu adzan ta?" Wis mendelik ambek sarung itu, untel-untel ngono insyaallah. Oh, untel-untel terus mek murang-muring insyaallah. Mudah-mudahan gak keduwuren loh ya, pas ya. Dadak ngendikan ngeten to Bapak. Terusno. Ayo terusno. Lah bocah ngendikan ngeten, "Nggih Pak, kula terusaken. Monggo njenengan ten mijit riyin insyaallah." Kira-kira bapake niki ngamuk mboten? Karena ngomongnya pun keliru. Terusno. Terusno niku nek menurut guru bahasa Indonesia tengene sekolah SD jenenge lanjutkan. Ya insyaallah. Makanya jangan sampai ngomong ngoten niku sakniki. Rapati ngerti bocah-bocah. Insyaallah. Leren mandek le berangkat nang masjid. Insyaallah. Mudah-mudahan nanti kowe jadi anak yang soleh ya, iso hafal Quran ya, masyaallah. Leren le, ayo nang masjid le. Ayo masjid le. Ayo karo bapak iku lho ayo. Insyaallah. Terakhir, kalau niki Pak, biasanya nek ngaji niku wisuda, terus terima rapor. Kalau niki ngelola sekolah banyak. Kalau nek wisuda, rapotan, niku mboten jamnya menten. Tapi jam 3 bengi. Mari rapotan, sholat subuh bareng. Nah niku. Nah terus bocah-bocah niki sing rajin sholat subuh ten masjid, pokoknya iso laporan lah nggonku. Sholat subuh nang masjid, 40 dina gak pedot, dibuktikan dengan tanda tangan imam, lapor wali kelas, tak tukokno sepeda langsung. Kalau nek ngaji mburi nonton sepeda Bu, enten nek 400, 300 sepeda. Dan nek arek-arek niki, bocah-bocah niki ngrungokne pengajian, terus mburine ana sepeda 400, kira-kira saged ngantuk mboten? Ngawenteni sepeda. Insyaallah, alhamdulillah. Nek amplop isin mek 10.000, 20.000 insyaallah iki sepeda.
Mudah-mudahan nanti panitia suatu ketika untuk anak-anak yang wisuda ini bisa dikasih hadiah seperti itu ya. Insyaallah, alhamdulillah, ya rabbil alamin. Nyun, pangapunten saya mau bagi door prize. Saya bagi door prize. Sudah malam, saya mau ke Bondowoso. Insyaallah. Sini Bondowoso kurang lebih 6 jam. Insyaallah 5 jam. Ada yang mau door prize, Bu? Mau? Mau, ini mau ya? Nah, saya tanya di sini. Siapa di antara panjenengan yang bisa menyebutkan supaya anak-anak tidak jadi musuh tadi? Niku surat napa, Bu? Ngarepe T, Bu. Oh, sanes Luqman sing ngarep-ngarep lho. Ngarepe T, ta Luqman iki ana mboten enten. Insyaallah. Nggih, Pun. Pun, jenengan elinge surat Luqman napa nggih? Insyaallah. Surat Luqman mau cerita kengken napa? Ayah, ngoten nggih. Ayo angkat tangan. Siapa yang ingin ayah Luqman tadi menginginkan ayahnya supaya pandai? Angkat tangan. Bersyukur, masya Allah pinternya ibu ini ya Allah, cerdasnya, alhamdulillah, ya rabbil alamin, pinter sekali. Belah sini ya, insya Allah ini muda-muda ini ya, muda-muda sekali ya. Insya Allah. Siapa di antara panjenengan yang saged menyebutkan surat apa namanya yang saya bercerita ada 5 kelemahan tadi? Surat An-Nisa ayat pinten? Oh enggak. 9, masya Allah. Monggo, pinter sekali. Insya Allah. Door prize ini pokoknya aja angel-angel, yang penting cepet entek. Insya Allah. Bunti malih. Insya Allah. Niki masya Allah. Ini mudah-mudahan laris-laris ini. Apa ini? Oh, masya Allah, softener ya, masya Allah, insya Allah. Sebelah sana nggih, nggih ya, insya Allah. Pertanyaannya, supaya anak-anak itu tidak kecanduan HP, saya tadi menyebutkan surat An-Nisa, salah satu diantaranya ayat pinten. Ayat pinten, angkat tangan. Ayat pinten. Ayat 5, wes kene monggo, masya Allah. Ayat 5. Tasik wontenan iki, insyaallah. Oh, untuk abot iki rek, insyaallah. Bu, ning sebelah mriko nggih, Bu nggih. Nggih ya, insyaallah. Bu, pertanyaan saya sing gampang-gampang mawon nggih. Masya Allah. Kan wau wonten 5 kelemahan nggih, Bu nggih. 5 kelemahan supaya anak-anak tidak lemah-lemah tadi lho. Sing ngeten-ngeten niku lho, Bu. Insyaallah. Ada 5 kelemahan. Jenengan saged nyebutkan, Bu? 5. Oh nggih Bu, nggih, monggo mboten napa. 1 napa? Oh maju terus Bu, maju Bu. Sing angsal door prize sing kersa maju terus. Insyaallah monggo, eman-emani lho. Boleh pilih yang mana? Insyaallah. Monggo Bu, enggak apa-apa. Kalau enggak mau di depan sini di situ, di belakangnya anak-anak. Bisa maju. Mic-nya enggak cukup. Mic-nya nyampe. Mic-nya enggak cukup ini kabelnya. Saya jemput ya. Monggo. Silakan ke depan. Nggih, Pon, berdiri Pon ten mriku tapi berdiri, berdiri, Pon, nggih. Setunggal napa? Fisik nomor kali. Mental nomor 3. Intelektual nomor sekawan. Nomor gangsal. Masya Allah, diaturkan ke beliau. Masya Allah, oh Bu Mudin, Masya Allah Bu Mudin, matur nuwun sangat Bu Mudin. Insya Allah, masih ada lagi nggih? Insya Allah. Nun sewu, niki koyoke rontok gede niki, cocoknya kagem bapak-bapak mawon nggih. Insya Allah, bapak-bapak, nun sewu menawi kerso nggih. Niki ada door prize dari panitia. Saya nggak berani sulit-sulit ke bapak itu yang paling gampang saja. Bapak-bapak nun sewu, siapa yang mulai hari ini panjenengan kerso memberi contoh kepada anak-anak senantiasa sholat 5 waktu di masjid termasuk subuh. Pun angkat tangan mawon langsung dapat ini. Masya Allah, monggo Ustaz, monggo Pak, monggo. Pak siapa itu ya? Insya Allah angkat tangan. Siapa? Oh Pak RT, Masya Allah, alhamdulillah. Pak RT memberi contoh sholat 5 waktu di masjid. Masya Allah, beruntungnya. Oh Masya Allah, alhamdulillah Pak RT, matur nuwun sangat. Insya Allah. Mudah-mudahan berkah nggih, Masya Allah, Insya Allah. Ada lagi? Untuk siapa ini? Masih ada lagi tak?
Oh daerah sini. Oh daerah sini. Pertanyaannya, siapa yang mulai hari ini daerah sini nih? Mulai hari ini dari sini. Berani memberi contoh anak-anak. Rapean, insyaallah. Insyaallah. Aku kayak sing batik iki lho, sing batik iki lho, insyaallah. Oh iya wis pokoke gak nyek insyaallah. Insyaallah. Masyaallah. Ojo apean terus-terusan lho ya. Masyaallah. Alhamdulillah. Ini sebelah mana lagi nih tadi? Sini lagi dia, Bu ya. Insyaallah, Bu. Pertanyaannya. Siapa mulai hari ini? Angkat tangan lho nggih, nek mboten angkat tangan mboten saged. Mas, kula nyuwun dibantu nggih, siapa yang angkat tangan yang dapat? Ya, insyaallah. Siapa yang mulai hari ini berani untuk lebih sabar ngadepi anak-anaknya? Yang mana, Mas? Oh, yang depan ini monggo diparingaken. Monggo diparingaken. Masya Allah yang sabar ya kepada anak-anaknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada lagi? Insyaallah terakhir insyaallah. Anak-anak mau? Yakin mau? Insyaallah. Pertanyaannya. Konsentrasi tinggi. Siap-siap ya. Siapa di antara kamu 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang disaksikan banyak orang ini berani berjanji? Mikir-mikir ya. Berani berjanji. Kalau nanti sampai ada yang 2 angkat tangan, saya lombakan lagi ya. Berani berjanji kalau HP-an tidak boleh lebih dari 2 jam. Angkat tangan tinggi-tinggi, berdiri. Yang angkat tangan berdiri. Yang satu lagi tadi, Mas yang kecil. Berdiri. Oke, maju depan sini, 2 ini. Insyaallah, saya lombakan. Insyaallah. Siapa di antara kamu yang pertama berjanji untuk HP-annya tidak boleh lebih dari 2 jam? Siapa di antara kamu yang berani berjanji mulai hari ini ngajak ayahmu? Ayahnya ada ya? Ada. Ayahnya ada enggak? Ada. Ngajak ayahmu untuk sholat 5 waktu di masjid. Ayo noleh ayahnya, boleh enggak angkat tangan? Boleh enggak angkat tangan? Noleh ayahnya dulu. Ya, boleh enggak angkat tangan ya? Insyaallah. Noleh ayah dulu, boleh enggak aku angkat tangan gitu? Insyaallah. Boleh. Oh, boleh ya? Sudah boleh ya? Masya Allah. Yakin? Nah, masih noleh lagi. Insyaallah. Mulai besok ajak ayah sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kemana? Masjid ya. Mau? Mau? Yakin? Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kasih ayah sekarang, kasih ayah itu ya. Kasih ayah, Insya Allah. Ini Mas, hadiahnya buat kamu Mas. Masya Allah ya. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah. Nyuntuk kok pangapunten, saya nggak punya waktu cukup banyak. Saya harus segera menyiapkan acara besok pagi bersama Pak Bupati. Ya nggak bisa membersamai lama-lama. Ada Ustadz Adin tadi katanya. Oh ngaten nggih, insyaallah. Mari kita tutup dengan doa. Monggo Bu duduk yang baik. Kita berduduk dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Ghafur, kami yang hadir dalam majelis ilmu ini ya Allah, bermohon ampun kepadamu ya Allah atas semua kesalahan kami dalam mendidik anak-anak kami. Ampuni kesalahan kami sebagai seorang ibu, ampuni kesalahan kami sebagai seorang ayah, ampuni kesalahan kami sebagai seorang istri, sebagai seorang suami. Ampuni ya Allah kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak-anak kami. Ampuni ya Allah, jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang mencintaimu ya Allah, mencintai Rasulullah, mencintai jalan-jalan dakwahmu ya Allah.
Jadikan anak-anak kami ya Allah yang di dadanya sangat mencintai Al-Quran ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang menyebabkan kami mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Karena anak-anak kami ya Allah insya Allah ya Allah Engkau izinkan menjadi ahli surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kepadamu ya Allah kami ini menyembah, kepadamu ya Allah kami ini memohon pertolongan. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang sakit, ya Allah sembuhkanlah ya Allah. Jika ada di antara kami ya Allah yang sempit rezeki ya Allah, deraskanlah ya Allah rezekinya. Jika ada di antara kami ya Allah yang belum mendapatkan jodoh ya Allah, berilah jodoh yang terbaik ya Allah. Jika ada di antara kami ya Allah ada yang belum Engkau beri momongan, belum punya anak ya Allah, hadirkan keturunan yang solih-solihah ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tolonglah kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Wa qina adzabannar ya Allah. Wa qina adzabannar ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kita tutup dengan pujian kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para bapak-bapak monggo mlebeten daleme Pak RT Ramatama